Halo para pencari fakta, ketemu lagi sama gue Mas Theo. Sebelumnya kita udah pernah bahas tentang pembunuhan berantai yang terjadi di Indonesia, Robot Gedek dan Dukun AS. Kalian bisa klik linknya di sini kalau belum nonton. Kali ini gue mau bahas soal pembunuhan sadis lagi, tapi bukan berasal dari Indonesia. Kali ini kita bahas dari negeri Sakura, Jepang. Berbicara soal serial killer, sepertinya Jepang memang punya beberapa sejarah tentang serial killer. Pada tahun 1988 sampai 1989 terjadi kasus penculikan yang disertai dengan pembunuhan terhadap sejumlah anak perempuan. Mirisnya, anak-anak ini ditemukan sudah membusuk di hutan tanpa pakaian, dan beberapa bahkan ditemukan dalam kondisi bagian tubuh yang sudah tidak lengkap lagi. Ini dia, kisah Otaku Killer, pembunuhan paling kejam dalam sejarah Jepang. Istilah otaku dalam bahasa Jepang digunakan untuk menyebut orang yang serius dalam menekuni hobi tertentu. Sejak tahun 90-an, istilah tersebut mulai dikenal di luar Jepang dan mulai dipakai untuk menyebut para penggemar berat anime dan manga. Gambaran paling mengerikan dari otaku adalah kisah kehidupan seorang bernama Tsutomu Miyazaki. Dia bahkan mendapat label otaku pembunuh paling mengerikan oleh media Jepang. Lahir secara prematur pada tahun 21 Agustus 62, Miyazaki lahir dengan cacat fisik yaitu telapak tangan dan jari-jarinya menyatu dan membuatnya tidak dapat lagi menekuk pergelangan tangannya dengan sempurna. Nah, karena inilah Miyazaki tumbuh menjadi anak pendiam dan pemalu. Sejak kecil dia sudah menjadi korban bully. Karena kelainan bentuk tubuhnya, ia jarang bergaul dan lebih sering menghabiskan waktunya di rumah dengan menggambar komik sendirian. Kedua orang tua dan saudaranya bahkan tak mau mengakui keberadaannya. Satu-satunya yang menyayanginya hanya kakeknya. Sayangnya pada tahun 1988 kakeknya ini meninggal. Itu membuat Miyazaki depresi hingga ia memakan abu kremasi kakeknya sendiri. Setelah kematian kakeknya itu, perilaku Miyazaki bertambah buruk. Anggota keluarganya menyadari perubahannya itu. Mereka melaporkan bahwa Miyazaki mulai memata-matai adik perempuannya saat mandi. Ia juga bahkan mulai menyerang ibunya sendiri. Miyazaki berubah menjadi seorang psikopat, pembunuh berantai, kanibal, pedofil, atau nekrofilia. Ya, nekrofilia ada berhubungan seks dengan mayat. Selain itu, ia bahkan meminum darah dan menyimpan potongan tubuh korbannya. Kejadian ini bermula pada tahun 1988, sehari setelah ulang tahun Miyazaki yang ke-26. Miyazaki menculik seorang anak kecil berusia 4 tahun bernama Mari Kono. Ia mendekati Mari kemudian membawa gadis itu ke mobilnya lalu pergi. Tsutomu membawanya ke area hutan di sebelah barat Tokyo dan memarkir mobil di bawah jembatan, tempat di mana mobil tidak dapat dilihat oleh orang lain. Mereka menunggu di dalam mobil selama 2 jam. Kemudian Miyazaki membunuh gadis kecil itu, membuka satu persatu pakaiannya lalu memperkosa gadis malang itu. Selama berminggu-minggu Miyazaki membiarkan bangkai tubuh itu membusuk di hutan. Ia memeriksanya secara berkala. Tapi kemudian Miyazaki memutuskan untuk memotong tangan dan kaki Mari Kono dan menyimpannya di dalam lemari. Setelahnya, ia menelepon keluarga si korban. Telepon itu akan terus berdering jika pihak keluarga tidak mengangkatnya. Tapi ketika diangkat, ia tidak akan berbicara satu kata pun dan hanya menghela nafas panjang. Selain itu, Miyazaki juga mengirimkan paket. Bukti pembunuhannya ke keluarga korban berupa foto-foto korban sebelum dibunuh dan beberapa barang kecil milik korban. Dan paling membuat keluarga korban takut dan putus asa, jasad anaknya sampai sekarang bahkan tidak dapat ditemukan. Kemudian pada Oktober 1988, Miyazaki melakukan pembunuhan yang kedua kalinya. Korbannya bernama Masami Yoshikawa, yang berusia 7 tahun. Miyazaki melihat gadis itu sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Ia kemudian menawarkan bantuan pada gadis tersebut. Kemudian, seperti yang dilakukan kepada korban sebelumnya, ia membawa gadis itu ke hutan terpencil dan kemudian membunuhnya. Setelah dibunuh, mayat gadis tersebut diperkosa. Ia lalu meninggalkan mayat gadis itu di hutan dalam keadaan telanjang. Korban selanjutnya bernama Erika Namba. Gadis kecil ini masih berusia 4 tahun loh. Miyazaki menculiknya ketika anak itu sedang berjalan sendirian. Kali ini Miyazaki memaksa korbannya untuk ke dalam mobil, melepaskan pakaian gadis kecil itu di kursi belakang mobil. Miyazaki kemudian mengambil foto anak itu lalu membunuhnya. Ia juga mengikat tangan dan kaki Namba. Setelah itu, ia meletakkan mayatnya di bagasi mobil, lalu membuang jasadnya di tempat parkir. Sedangkan pakaiannya dibuang di hutan. Seperti korban sebelumnya tentunya. Keluarga Namba juga mendapat teror telepon aneh dari Miyazaki. Korban keempat Miyazaki adalah Ayako Nomoto. Nomoto adalah gadis malang yang umurnya baru menginjak 5 tahun. Yang diculik Miyazaki pada Juni 1989.
Sebelum membunuhnya, Miyazaki memotret dan tidak seperti korban sebelumnya yang jasadnya dibuang ke hutan, ia membawa mayat Ayako pulang ke rumah. Ia menghabiskan waktu 2 hari dengan melakukan pelecehan seksual terhadap mayat Ayako. Ia juga berkali-kali memotret, masturbasi, memotong-motong, dan bahkan meminum darah gadis kecil itu. Mengerikan bukan? Setelah sisa jasadnya membusuk, Miyazaki memotong-motong sisa tubuhnya dan menyimpannya di lemari untuk menghindari polisi tentunya. Ketika ia ingin melakukan penculikan kelimanya, sayangnya Miyazaki sedang apes. Pada Juli 1989, ia melihat 2 kakak beradik perempuan sedang bermain di halaman mereka. Dia mengambil anak yang terkecil. Kakak perempuannya pun berlari dan mengadu pada ayahnya. Kemudian ayahnya datang menemukan Miyazaki di dalam mobil sedang memotret anaknya. Tanpa pikir panjang, ayahnya langsung menyerang Miyazaki dan segera menyelamatkan anaknya. Saat itulah Miyazaki langsung melarikan diri. Tak lama Miyazaki kembali untuk mengambil mobilnya, polisi sudah siap untuk menyergap Miyazaki. Miyazaki ditangkap pada 23 Juli 1989 atas tuduhan pelecehan seksual terhadap gadis di bawah umur. Polisi kemudian mendatangi apartemen Miyazaki. Mereka terkejut. Apa yang mereka dapati di sana? Ada ribuan video manga, hentai, animasi slasher yang kemudian itu membuat media menjuluknya otaku killer. Selain itu, polisi juga menemukan video-video buatannya yang berisi aksinya melakukan hubungan seksual dengan mayat. Mereka menemukan foto-foto korban beserta pakaiannya. Mereka juga menemukan mayat Ayako Nomoto, korban keempat Miyazaki, yang membusuk di lemari kamarnya dengan tangan yang sudah tidak ada. I feel alone. Whenever I saw a little girl playing on her own, it was almost like seeing myself, kata Miyazaki ketika di persidangan. Polisi juga sempat bertanya kepada Miyazaki, kenapa sih kamu ngincar para gadis kecil? Kata polisi. Karena wanita dewasa tidak ada yang mau sama saya, jawabnya. Apa kamu pernah memakan tulang kakekmu? Tanya polisi lagi. Iya pernah. Saya pikir kalau saya makan itu akan membuatnya hidup kembali, jawab Miyazaki. Ia tetap tenang selama persidangan. Ketika ditanya tentang kejahatannya, Miyazaki terus menyalahkan alter egonya. Ia memiliki kepribadian ganda yang ia sebut sebagai Redman, yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu. Ia sempat menggambar sosok Redman itu dalam bentuk manga. Ayahnya menolak membayar biaya hukumannya dan kemudian bunuh diri pada tahun 1994. Miyazaki sendiri akhirnya dijatuhi hukuman mati pada 14 April 1997 dan kemudian dieksekusi gantung pada 17 Juni 2008. Sutomo Miyazaki tewas di tiang gantungan. Nah, itulah kisah akhir dari kasus panjang ini. Gimana menurut kalian tentang kasus Miyazaki ini? Tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah unik dan mengerikan lainnya. Gue Mas Theo, see you!